Lagi-lagi investor asing kabur dari Indonesia, berubaya pusing. Kita kalah telak. Perusahaan teknologi terbesar di dunia, Nvidia, memilih untuk berinvestasi di Malaysia daripada di Indonesia. Dan total nilai investasi untuk proyek ini diperkirakan mencapai 72 triliun dengan proses pembangunan yang hanya memakan waktu 22 bulan saja. Menteri Keuangan Pak Prubaya bahkan dibuat pusing gara-gara kejadian ini. Keputusan Nvidia ini bukan tanpa alasan. Malaysia berhasil menggait investasi besar, sementara Indonesia, khususnya Batam yang sangat dekat sekali lokasinya dengan Johor Bahru dan dengan Singapura, itu ditinggalkan dan tertinggal karena beberapa aspek penting. Malaysia punya kebijakan dan rencana yang jelas mengenai perkembangan AI dan data center. Pemerintah Malaysia telah mengalokasikan hingga 5,9 miliar ringgit Malaysia atau sekitar 23,38 triliun rupiah dalam anggaran mereka di tahun 2026 untuk mendukung sektor AI negara tersebut. Fasilitas di Johor Bahru ini termasuk yang menggunakan energi terbarukan, dan dalam proyek Nvidia tersebut akan dibangun solar farm sebanyak 500 megawatt. Tidak lupa juga, memang lebih mudah dan lebih simpel dari sisi birokrasi dan harmonisasi peraturan untuk memudahkan investor bergerak dengan sangat cepat. Saya punya 3 rekomendasi yang ingin saya sampaikan kepada pemerintah, dan dalam hal ini strategi ini dapat dipergunakan untuk meningkatkan daya saing investasi kita, mengingat Batam lokasinya sangat strategis bagi Indonesia, berbatasan langsung dengan Singapura dan Johor Bahru Malaysia. Pertama, bangun One Stop Investment Hub. PP Batam sudah dibantu Presiden Prabowo dan thanks to Pak Amsakar Ahmad dan Ibu Lee Claudia Chandra dengan terbitnya PP 25 dan PP 28, di mana perizinan usaha yang sifatnya umum berada di tangan PP Batam. Artinya perlu adanya integrasi perizinan lintas kementerian dan lembaga dengan target waktu yang jelas, ada timelinenya. Ini dapat meminimalisir birokrasi dan mempercepat keputusan investasi yang dapat menjadi modal utama untuk menarik investor khususnya dalam hyperscale technology. Kedua, kita harus mengembangkan green grid untuk data center. Investasi energi bersih di Batam harus dipercepat. Lagi-lagi thanks to Ibu Lee Claudia dan Pak Amsakar Ahmad, karena beliau berdua telah melakukan rapat dengan negara tetangga seperti Singapura dan sudah ada persetujuan-persetujuan yang telah mereka buat, tetapi perlu dipercepat lagi. Termasuk dalamnya memberikan insentif untuk pembangkit renewable yang langsung mendukung kebutuhan data center berskala besar. Yang ketiga adalah perjelas kebijakan insentif, contohnya skema pajak dan fasilitas yang kompetitif dibandingkan dengan negara tetangga seperti potongan pajak jangka panjang atau dukungan infrastruktur terbaik bagi mereka. Ini akan membuat mereka merasa nyaman, dan ini penting agar proyek teknologi bisa diakselerasi tanpa hambatan biaya yang berarti bagi sisi investor. Keputusan Nvidia memilih Johor Bahru bukan kebetulan. Ini hasil akumulasi faktor kebijakan, infrastruktur, dan kesiapan energi yang terintegrasi. Sementara Batam dan Indonesia pada umumnya memiliki potensi besar. Kita hanya perlu action cepat, kebijakan yang tepat, dan eksekusi yang terukur dan konsisten agar tidak terus-menerus kehilangan peluang global. Jika reformasi ini berjalan efektif, maka Batam bisa menjadi alternatif spillover bukan hanya dari negara Singapura, tetapi juga dapat mengambil alih peluang-peluang yang selama ini mengalir ke negara tetangga seperti Malaysia, Johor Bahru, dan Vietnam. Halo guys, pada akhirnya si kepala botak dan teman-temannya itu dicopot oleh presiden ya. Udah tahu kan beritanya? Jadi saya apresiasi kepada Presiden Prabowo karena pada akhirnya presiden mendengar kritikan masyarakat sipil atau para netizen. Di beberapa episode video saya juga sudah saya sampaikan, malah saya bocorkan ada beberapa informasi tentang dugaan uang MBG yang dibawa kabur atau dikorupsi. Jadi lihat aja episode ke belakang yang saya pernah bicarakan. Saya juga terima kasih buat para pengamat, para influencer, dan semuanya masyarakat sipil yang terus-menerus mengkritik MBG. Pencopotan kepala BGN menjadi pintu masuk kejaksaan bisa membuka dugaan korupsi besar yang terstruktur dan sistematis yang jadi masalah serius di balik proyek ini. KPK sendiri sudah memperingatkan adanya potensi fraud dalam MBG. Kita tahu program MBG di campaign sebagai program untuk masa depan anak Indonesia. Tapi setelah 1,5 tahun berjalan justru muncul soal lemahnya tata kelola. Juga SOP yang bermasalah dan kualitas makanan yang dipertanyakan karena sudah puluhan ribu memakan korban keracunan ya. Belum lagi sistem yang membuka ruang markup, permainan vendor, proyek dapur titipan, hingga konflik kepentingan. Nah, sekarang anggaran MBG oleh Menq Purbaya sudah diturunkan menjadi 268 triliun. Tapi pertanyaan saya, sesungguhnya sudah berapa triliun sih anggaran real yang digelontorkan selama 1,5 tahun ini? Saya berharap sih Kejaksaan dapat membongkar dugaan korupsi si kepala botak dan wakil-wakilnya ini yang baru dicopot presiden. Karena KPK sudah mengingatkan soal lemahnya transparansi dan resiko manipulasi pengadaan. Kalau pengawasan gagal, MBG bukan lagi program kesejahteraan, tapi bisa berubah menjadi proyek politik yang menguntungkan elit dan tentunya memakan
dan membebani APBN yang adalah uang rakyat. Rakyat tentu mendukung anak-anak mendapat makanan bergizi, tapi rakyat juga berhak tahu apakah uang negara benar-benar sampai ke anak sekolah atau habis dimakan para pemburu rente anggaran. Karena hari ini pertanyaan paling penting bukan siapa yang dicopot, ya enggak? Melainkan siapa nih yang sebenarnya paling kenyang dari proyek raksasa ini. Firdaus Oiwobo, penjilat Prabowo Gibran, melaporkan Tio Ardianto ke Polda Metro Jaya. Adindaku Tio, jangan pernah mundur terhadap mereka-mereka yang suka menjilat pemerintah hari ini. Karena hari ini, adindaku, Anda adalah corong masyarakat hari ini. Maka masyarakat ada bersama dengan Anda. Indonesia ini tidak kekurangan manusia waras. Maka jangan pernah lelah untuk bersuara untuk Republik ini. Terima kasih banyak untuk adindaku Tio Ardianto. Anda adalah anak muda Indonesia yang patut kita contohi. Dan Anda adalah anak muda Indonesia yang pemberani mengkritisi secara brutal pemerintahan hari ini. Yang memang menurut saya, anak muda Papua, bahwa pemerintahan hari ini adalah pemerintahan yang paling gagal dan pemerintah yang paling tidak mampu mengelola bangsa ini. Dan menurut saya Presiden Prabowo adalah presiden paling buruk yang pernah memimpin Republik ini. Maka kita tidak bisa pertahankan Prabowo lagi di 2029. Prabowo harus kita ganti di 2029 dengan pemimpin yang baru. Kalau kau cinta dengan Republik ini, jangan pertahankan Prabowo. Dan kalau kau pertahankan Prabowo, maka para penjilat-penjilat seperti Firdaus Oiwobo ini, ada para politisi-politisi mantan koruptor yang tidak punya moral dan tidak punya etika, juga ikut mengkritisi anak muda seperti Tio. Padahal Tio menyampaikan hal-hal kebenaran, bahwa pengelolaan negara ini memang kacau, harus ada perubahan. Pengelolaan negara ini memang brutal hanya untuk kepentingan perut para elit, bukan untuk kepentingan rakyat yang hari ini mereka pikirkan. Itu adalah hal-hal yang benar yang Tio sampaikan. Maka seluruh rakyat Indonesia, jangan tidur, jangan buta hati, jangan buta mata. Kita harus melihat pergerakan Tio ini. Tio ini berjuang demi kita semua. Maka kita harus bersama dengan dia. Tio tetap maju. Kami dari Papua mendukung Anda. Jangan pernah takut. Jangan pernah lelah untuk menyampaikan kebenaran di atas negeri ini, di atas bangsa ini. Bahwa bangsa ini bukan milik Prabowo. Bangsa ini juga bukan milik para elit-elit yang ada di Jakarta. Bukan juga milik manusia seperti Firdaus ini. Bukan milik dia. Maka orang-orang penjilat seperti Firdaus ini nggak usah kita dengar. Nggak penting bagi kita. Dia tidak penting bagi negara ini. Karena dia tidak mencintai negara ini. Dia hanya mementingkan perutnya sendiri, tapi tidak melihat bahwa negara ini masih ada banyak ketidakadilan yang ada di Republik ini. Salam hormat dari Papua untuk Tio Ardianto. Tetap maju ya, adindaku. Kita dari Papua mendukung Anda. Salam hormat.